Selamat pagi Prof. Haryanto. Kami mahasiswa pertukaran Merdeka Belajar dari Universitas Teknokrat Indonesia akan menyampaikan materi kurikulum terpadu dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis tema bagi pembelajar SD. Materi pertama akan saya sampaikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mariani Ken Pangeseningsih dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 191130009. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah penjelasan umum mengenai pembelajaran bahasa kedua serta kurikulum terpadu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing dalam pembelajaran di SD. Dalam pembelajaran bahasa kedua atau asing, dua persoalan yang dihadapi oleh para ahli dan praktisi kurikulum dan pembelajaran dalam kememadaian pajanan bahasa dan motivasi belajar dalam proses pembelajaran bahasa tersebut. Persoalan ini dalam 3 dekade terakhir dicoba direspon oleh para ahli dan praktisi pengembang kurikulum bahasa dengan mengenalkan mode kurikulum terpadu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di tanah air, model ini telah diterapkan antara lain dalam pembelajaran IPS dan IPA di jenjang pendidikan dasar yang dirintis oleh Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Dalam pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, bentuk kurikulum terpadu secara terbatas diperkenalkan dalam implementasi kurikulum tahun 1994. Dalam 5 tahun terakhir ini, model pembelajaran dwibahasa yang mengadopsi pendekatan integrasi antara bahasa sasaran dengan konten mata pelajaran diterapkan di sekolah rintisan berstandar internasional atau RSBI. Rintisan ini mencoba memetakan kurikulum terpadu dalam pembelajaran bahasa kedua dan secara khusus bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Berikut desain pembelajarannya. Pembahasan akan difokuskan pada salah satu model kurikulum terpadu, yaitu model tematik. Berikut akan saya jelaskan mengenai pengertian kurikulum terpadu. Menurut Frazee and Rudnitsky 1995, kurikulum terpadu atau integrated curriculum pada dasarnya mengintegrasikan sejumlah disiplin mata pelajaran melalui keterkaitan di antara tujuan, isi, keterampilan, dan sikap. Menurut mereka, berbeda dari kurikulum yang berpusat pada disiplin ilmu atau subject-centered curriculum, tujuan utama dari kurikulum terpadu adalah memadukan sejumlah elemen kurikulum dan pembelajaran di antara berbagai disiplin. Sementara itu, menurut Oxford 2001, menyebutkan bahwa pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa asing harus memusatkan pada keterpaduan keterampilan berbahasa, termasuk unsur-unsur bahasa seperti pelafalan, kosakata, dan struktur yang menunjang keterampilan berbahasa. Pendekatan ini akan mengoptimalkan penggunaan bahasa asing yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kurikulum terpadu dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang mengintegrasikan semua elemennya melalui antara lain pemilihan konten atau tema dalam model tematik. Selanjutnya adalah kajian teoritis dan empiris kurikulum terpadu. Dalam pembelajaran bahasa kedua atau asing, terdapat berbagai alasan yang mendasari kurikulum terpadu. Pertama, teori psikologi Gestalt yang menegaskan bahwa anak-anak cenderung mengorganisasikan persepsi dan pengalamannya secara terintegrasi. Dan yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan nyata anak-anak tidak pernah terpilah-pilah. Dalam komunikasi lisan, misalnya penggunaan bahasa sekurang-kurangnya memadukan dua keterampilan, yaitu menyimak dan berbicara. Selanjutnya adalah memadukan dua atau lebih keterampilan berbahasa atau mata pelajaran melalui tema. Bila dilakukan secara cermat, menempatkan penekanan pada pengembangan keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu daripada penguasaan isi cakupan mata pelajaran. Yang keempat adalah fokus kurikulum terdapat pada hubungan antar disiplin, keterampilan, gagasan, dan sikap serta keyakinan, memudahkan pembelajar melihat pola-pola keterhubungan. Pola keterhubungan antar informasi ini membentuk skemata. Skemata yang merupakan organisasi pengetahuan dan pengalaman yang diorganisasikan oleh siswa menjadi file pengetahuan siswa.
Kurikulum terpadu membantu siswa membentuk file ini dan mendorong keterkaitan dan pemahaman lebih dalam terhadap konsep dan makna serta keterampilan yang telah dipelajari oleh siswa. Jadi pada intinya kurikulum terpadu membantu siswa membentuk file. Dengan demikian, transfer ini mendorong keterikatan dan pemahaman yang lebih dalam. Sejalan dengan pandangan ini, Ausubel dalam Brown 1994 melalui teori pembelajaran bermakna menegaskan bahwa learning take place in the human organism through a meaningful process of relating new event or items to already existing cognitive concept or proposition. Teori ini menunjukkan bahwa pembelajaran bagi para siswa akan bermakna bila apa yang dipelajari oleh mereka berhubungan dengan apa yang diketahui dan dialaminya. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterpaduan antara apa yang diketahui dan dialami siswa dengan apa yang dirumuskan dalam kurikulum bahasa Inggris terpadu melalui tema akan membantu terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimiliki oleh mereka dalam bahasanya ketika mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Lawton 1994 yang melakukan survei terhadap kurikulum di sekolah menengah dari tahun 1950 hingga tahun 2003 mengungkapkan bahwa kurikulum terpadu lebih efektif daripada kurikulum yang terpilah. Dari berbagai kajian teoritis dan empiris, Frederick 1995 menyimpulkan bahwa kurikulum terpadu yang diwujudkan melalui model tematik mempunyai beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontak. Yang kedua, koherensi. Yang ketiga, koneksi. Yang keempat, konteks. Dan yang terakhir adalah kooperasi. Kontak, yaitu memberikan keleluasan baik kepada guru maupun siswa untuk mengembangkan keluasan dan kedalaman dalam kurikulum, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah koherensi, yaitu memberikan peluang terwujudnya pengalaman belajar yang melibatkan baik aspek-aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif atau dalam konsep Gardner melibatkan intelijensi jamak. Selanjutnya adalah koneksi, yaitu membangun kemungkinan berbagai hubungan antar pengetahuan atau disiplin, atau di dalam pengetahuan. Dalam pembelajaran bahasa ini memungkinkan terbentuknya keterkaitan antara keterampilan berbahasa dengan unsur-unsur bahasa. Selanjutnya adalah konteks, yaitu memberikan peluang terwujudnya pembelajaran yang kontekstual, adanya keterkaitan antara apa yang dipelajari siswa dengan apa yang dialami dan diketahui oleh mereka dalam kehidupannya. Ini sejalan dengan apa yang disarankan dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menganjurkan unsur-unsur keterampilan hidup atau life skill di dalamnya. Dan yang terakhir adalah kooperasi, yaitu membangun proses pembelajaran berdasarkan kerjasama antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, hingga terbentuk komunitas warga belajar di dalam kelas. Karena itu, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif mewarnai model tematik. Materi selanjutnya adalah bentuk kurikulum terpadu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Jacob 1989, terdapat beberapa pilihan bentuk integrasi, antara lain kurikulum terpadu berbasis disiplin, keterpaduan antara disiplin dalam kurikulum, dan yang kedua adalah bentuk paralel, yaitu dua mata pelajaran dipelajari melalui keterikatan peristiwa. Yang ketiga adalah interdisipliner, yaitu beberapa mata pelajaran dipadukan melalui tema. Dan yang terakhir adalah terpadu, yaitu kurikulum terpadu, yakni keterpaduan antara mata pelajaran dan tujuan, serta kegiatan yang berkaitan dengan isi, keterampilan, proses, dan sikap. Dalam pembelajaran bahasa, menurut Oxford dan Richard, serta Rogers, bentuk kurikulum terpadu terdapat dalam dua jenis, yakni pembelajaran berbasis isi dan pembelajaran berbasis tugas. Yang pertama menekankan pembelajaran isi melalui bahasa, sementara yang kedua memusatkan pada melakukan berbagai kegiatan dalam penggunaan bahasa secara komunikatif. Berbagai ahli bahasa, pembelajar bahasa kedua atau asing,
Terdapat sekurang-kurangnya 3 model pembelajaran bahasa terpadu berbasis isi, yakni yang pertama model pembelajaran berbasis tema. Model ini memadukan keterampilan berbasis dengan unsur-unsur berbahasa melalui pilihan tema. Dan yang kedua, model imersi. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran bahasa untuk kebutuhan khusus. Dalam pembelajaran bahasa Inggris dikenal dengan English for Specific Purposes, yakni pembelajaran bahasa dengan mengaitkan bidang keilmuan yang dipelajari oleh siswanya. Demikian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benchmark, NPM 19113031. Dan di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, ada desain dan strategi pembelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum terpadu model tematik di SD. Desain pembelajaran menarik yang merujuk pada penyusunan perancangan program pembelajaran yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan tujuan pembelajaran, peran guru dan siswa dalam interaksi belajar mengajar, hingga peran evaluasi dalam pembelajaran. Dalam model tematik, keseluruhan tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tema. Perencanaan dan pemilihan tema. Pembelajaran bahasa asing dengan model tematik diawali dengan perancangan yang berawal dari pemilihan tema dan pengembangan tema menjadi topik atau anak tema. Dalam kaitannya dengan tahapan perencanaan, Pensola menyarankan perlunya mempertimbangkan antara lain 1. Latar belakang siswa dan karakteristiknya. 2. Unsur-unsur bahasa, kosakata, dan struktur kalimat serta ujaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan. 3. Setting kelas yang dapat mempengaruhi pembelajaran di kelas. 4. Pengetahuan tentang topik atau isi mata pelajaran dan unsur budaya yang akan diperoleh pembelajar. Sementara itu, Kaplan menyarankan bahwa dalam memilih tema kriteria berikut harus diperhatikan. Pertama, apakah tema yang dipilih universal dalam penerapannya? Kedua, apakah tema sesuai dengan karakteristik siswa? Yang ketiga, apakah tema dalam penerapannya relatif tak lekang oleh waktu? Keempat, apakah tema dapat berperan sebagai pengintegrasi isi pembelajaran? Pada tahap pemilihan tema, cara seperti tersebut dilakukan dengan meminta siswa belajar dalam kelompok, dan kepada setiap kelompok diminta mendiskusikan dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada. Respon siswa terhadap kedua pertanyaan itu berupa daftar tema. Setelah itu menjadi tema untuk anak-anak lain. 2. Pemetaan tema dan isi pembelajaran. Tahap berikut dalam merencanakan tema dan topik adalah pembahasan isi yang dapat dikembangkan dari topik yang dipilih oleh siswa melalui kegiatan curah pendapat dan pemetaan jaringan atau gabungan dari keduanya. Kedua teknik tersebut membantu menghubungkan gagasan dalam pola hubungan tidak linier, menggambarkan proses pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berpikir sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD. Ini ditunjukkan oleh kegiatan curah pendapat, suatu kegiatan berpikir atau yang diawali dengan satu gagasan yang dimunculkan oleh guru atau seorang siswa dan dikembangkan oleh siswa lainnya melalui hubungan acak dan spontan. 3. Perencanaan tujuan dan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Setelah pemetaan tema, dilanjutkan dengan mempertimbangkan isi yang termuat dalam tema. Langkah berikut adalah merencanakan kegiatan pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SD, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan karakter siswa, antara lain mencakup kegiatan yang real dan konkret, kegiatan yang menuntut respon fisik, dan bermain peran serta simulasi. Selain mempertimbangkan kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan karakteristik siswa SD, pemilihan jenis teks atau wacana harus sejalan, bukan hanya dengan apa yang disarankan dalam kurikulum. 4.
Peran siswa dan guru. Peran guru dalam model pembelajaran tematik cukup beragam, tergantung pada tahap kegiatan yang sedang dijalani. Dalam tahap pemilihan tema dan pengembangan, guru berperan sebagai pemandu dan sekaligus sebagai peserta dalam perencanaan tema tersebut. Dia harus menjadi negosiator yang bijak di dalam kelas yang dapat memahami minat, keinginan, dan latar belakang pengetahuan siswa. Pada tahap pembahasan dan pengembangan tema ke dalam topik sebagai isi pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang harus dapat mendorong setiap siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Dalam tahap pembelajaran, penyajian topik atau isi pembelajaran, pengajar harus berperan sebagai model terbaik bagi siswa. 5. Peran bahan ajar. Bahan ajar dalam model pembelajaran tematik berperan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan kegiatan pembelajaran. Manning dan kawan-kawan menyebutkan bahwa bahan ajar sebagai sumber informasi pembelajaran diidentifikasi setelah tema dikembangkan ke dalam topik-topik sebagai isi pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan mencakup baik yang otentik, apa yang berkembang dalam kehidupan pembelajaran, maupun semi-otentik yang dikembangkan dan direkayasa oleh pengembang bahan ajar. Baik, materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai peran evaluasi di poin ke-6. Menurut Manning dan kawan-kawan, untuk evaluasi proses dan hasil belajar diterapkan baik assessment dan evaluasi yang terfokus baik pada progres pembelajaran maupun hasil belajar. Evaluasi dalam model tematik mencakup semua ranah belajar, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mengidentifikasi semua ranah belajar ini, dikembangkan berbagai jenis alat evaluasi untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan perubahan-perubahan ranah kognitif maupun afektif. Dikembangkan file dan portofolio yang di dalam mencakup semua karya siswa, antara lain graf laporan, catatan, ringkasan, catatan proses pembelajaran, merekam semua proses pembelajaran yang dialami siswa, dan jurnal. Dikembangkan pula evaluasi guru terhadap perkembangan siswa secara berkesinambungan berdasarkan hasil observasi pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, proses peran evaluasi dalam model tematik dapat ditempatkan baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk menilai baik proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Baik, saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan mengenai materi dalam presentasi ini. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Betul Rizky Ramadan dengan nomor NPM 19113054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah contoh implementasi desain pembelajaran berbasis tema dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Yang pertama, tema. Tema dipilih berdasarkan keterkaitan dengan minat, pengalaman, dan pengetahuan siswa. Selanjutnya, kembangkan tema ke dalam topik atau anak tema dengan mempertimbangkan isi atau bahan ajar yang melekat pada bahasa sasaran atau bahasa Inggris. Yang kedua, fokus. Kembangkan fokus pembelajaran yang melekat pada topik yang sudah dipilih berdasarkan negosiasi antar guru dengan siswa. Misalnya, kosakata berikut pelafalan dan struktur kalimat menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga adalah tujuan. Kembangkan dan identifikasi tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam satu unit atau satu pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan fokus pembelajaran diturunkan dari topik yang sudah dipilih. Selanjutnya, bahan dan sumber belajar. Semua bahan ajar baik yang otentik maupun semi-otentik yang dapat menunjang pembelajaran harus dipilih, diidentifikasi, dan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam model tematik mencakup
tahapan berikut. Yang pertama, kegiatan awal. Tujuan kegiatan ini adalah memotivasi siswa, membangkitkan minat, dan mengaitkan pengetahuan dalam pengalaman siswa dengan apa yang dipelajari. Setelah kegiatan curah pendapat dalam memetakan jaringan tema, pilih satu topik sebagai bahan kegiatan pembelajaran dengan merujuk kepada tujuan yang sudah dirumuskan. Beberapa kegiatan berikut disarankan. Yang pertama, mengidentifikasi peta yang berkaitan dengan tema dan topik. Misalnya, bila temannya tentang binatang, tunjukkan bagian-bagian binatang. Yang kedua, menanyakan kepada seluruh siswa tentang pengetahuan mereka tentang binatang tersebut. Yang ketiga, melafalkan nama-nama binatang yang tertuang dalam peta tema dengan contoh pelafalan yang benar dari guru. Dan yang terakhir, memberikan permainan pengaitan acak kata dengan bagan tentang binatang. Siswa memasangkan kata yang belum tersusun dengan baik dengan bagan binatang. Siswa melakukan dalam kelompok berbagai permainan lain yang relevan dengan topik yang dipilih dapat diterapkan. Selanjutnya, kegiatan inti. Tujuan kegiatan ini melatih keterampilan bahasa dan unsur bahasa yang menjadi fokus pembelajaran yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang tertuang dalam silabus. Misalnya, bila fokus utama pada pembelajaran menyimak atau listening dan fokus kedua pada keterampilan berbicara speaking, dan diterapkan kegiatan respon fisik atau total physical response untuk topik binatang. Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi ini antara lain: yang pertama, guru mengenalkan nama-nama binatang berikut bagian yang ditempel di papan tulis atau di sekitar ruang kelas. Yang kedua, guru menyuruh siswa ke depan kelas dan meminta menunjukkan gambar binatang yang disebutkan. Contohnya, sebutkan salah satu nama binatang, berikan perintah tersebut pertama pelan, kemudian ulang dengan cepat. Lakukan ini dengan secara bergilir. Yang ketiga, guru memberikan perintah berantai kepada siswa. Setelah siswa memahami kosakata yang berkaitan dengan topik yang diturunkan dari tema dalam kegiatan pemetaan jaringan tema yang diberikan, kegiatan pembelajaran dapat bergeser ke kegiatan berbicara sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Selanjutnya, guru menjelaskan sosok binatang yang bagannya ditunjukkan. Contohnya, it is small, it is big, it is smaller, and others. Selanjutnya, guru mengkelompokkan binatang menurut habitatnya. And selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh siswa. Selanjutnya, setelah siswa mengetahui kosakata yang berkaitan dengan jenis binatang dan habitatnya, guru membacakan deskripsi beberapa jenis binatang dengan suara nyaring. Selanjutnya, meminta siswa bekerja dalam kelompok dan mereka diminta menerka jenis binatang berikut habitatnya. Alternatif kegiatan lain, siswa diminta menulis jenis binatang yang diuraikan pada kolom-kolom yang menunjukkan habitat binatang tersebut, atau melengkapi teks sederhana yang mendeskripsikan binatang yang bersangkutan. Selanjutnya, guru meminta salah seorang yang mewakili kelompok untuk mendeskripsikan jenis binatang yang dipilihnya. Dan setelah itu mengajukan beberapa pertanyaan lisan tentang binatang tersebut kepada kelompok lainnya. Contoh, what is this? Or, where does this animal live? And others. Ini dilakukan secara bergilir antar kelompok. Alternatif lain, guru meminta salah seorang siswa mewakili kelompok mengambil salah satu kartu bergambar binatang dan tumpukan kartu di atas meja. Selanjutnya, guru diminta mendeskripsikan jenis binatang yang tertera di kartu atau gambar tersebut. Ini dilakukan hingga seluruh kelompok memperoleh giliran. Jenis-jenis kegiatan permainan, penggunaan respon fisik, dan aktivitas fisik lainnya, permainan, bermain peran, dan simulasi merupakan teknik-teknik penyajian bahan ajar yang digunakan oleh guru pada kegiatan inti dan juga kegiatan awal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing kepada anak-anak sekolah dasar.
Pemilihannya selain berdasarkan pada prinsip ini, harus mengacu pula pada topik dan fokus pembelajar yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Fokus pembelajaran harus mengarah kepada integrasi dan unsur-unsur bahasa dan keterampilan berbahasa serta integrasi antar keterampilan berbahasa yang dimulai dari siklus lisan, menyimak, dan berbicara. Fokus utama dan bergerak secara gradual ke siklus tulisan, membaca dengan menulis, reading with writing, sebagai fokus kedua. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, menginformasikan kembali apa yang dipelajari atau dilatih oleh siswa dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, mengkonsolidasikan apa yang mereka sudah pelajari, antara lain mengaitkan antar yang dipelajari dengan apa yang mereka alami dan ketahui dalam lingkungannya. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi dalam pembelajaran model tematik dilakukan baik selama pembelajaran berlangsung maupun pada akhir kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran tidak bergantung pada salah satu jenis evaluasi. Peran evaluasi dalam pembelajaran model tematik mencakup yang pertama, memperoleh balikan atau feedback bagi perbaikan dan perencanaan ulang pembelajar. Yang kedua, memastikan seberapa jauh seluruh aspek yang tercakup dalam pembelajaran dapat dicapai berdasarkan tujuan yang dirumuskan dalam pembelajaran. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kurikulum terpadu dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris, telah ditetapkan secara terbatas dalam Kurikulum 1994 melalui model pembelajaran bahasa Inggris berbasis tema. Berdasarkan pengalaman dan interaksi penulis dengan para guru di sekolah, dapat disimpulkan adanya ketidakajengan dalam penerapan model ini. Pertama, penyusunan desain pembelajaran tidak dilakukan berdasarkan prinsip dan tahap yang disarankan dalam model tersebut sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas. Ini antara lain terlihat dalam pemilihan dan pengembangan tema ke dalam anak tema atau topik. Tema tidak dipilih berdasarkan keterkaitan dengan pengetahuan lingkungan dan minat belajar. Kedua, pembelajaran yang diterapkan kurang mengintegrasikan keterampilan berbahasa, misalnya keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara. Ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan cenderung berpusat pada pendalaman konten, tema atau topik, dan bukan pada upaya menempatkan tema dan anak tema sebagai pengintegrasi dan saran untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang menjadi salah satu tolak ukur dari kemampuan berkomunikasi. Keempat, interaksi guru dengan pembelajar cenderung berlangsung satu arah. Dalam perencanaan dan pengembangan tema ke dalam anak tema, pembelajar tidak terlibat sama sekali. Oleh karena itu, keterlibatan siswa dalam pembelajaran learning tidak menonjol. Kelima, bahan ajar yang dikembangkan kurang memperhatikan keterkaitannya dengan lingkungan pembelajar. Bahan-bahan ajar yang otentik kurang banyak digunakan. Terakhir, evaluasi pembelajaran selalu berfokus pada satu keterampilan berbahasa dan mengabaikan evaluasi pembelajaran terintegrasi. Sementara itu, studi terhadap pembelajaran bahasa Inggris dengan model ini dengan mempertimbangkan segenap prinsip dan tahap-tahapnya, memperhatikan hasil sebaliknya. Kajian yang dilakukan penulis di 4 SD di Bandung Selatan memperlihatkan bahwa model tematik dapat menghasilkan antara lain tingkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan model konvensional kurikulum terpilah, dan keterampilan berbahasa lisan, mendengarkan dan berbicara juga lebih baik. Saya rasa cukup atas materi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.